Hai guys, beberapa waktu lalu aku nonton podcast dari cerita UFK yang di situ ada Coach Indra bersama istrinya berbagi kisah mereka dan ada beberapa poin yang juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Pertama, dalam pernikahan itu kita nggak bisa gitu ya, ketika kita mencukupkan diri mencoba mengenal calon pasangan kita itu sebelum menikah itu ternyata nggak bisa, nggak cukup sampai situ. Karena apa? Karena ternyata di dalam pernikahan itu tuh proses pengenalan yang sesungguhnya itu tuh terjadi setelah akad nikah gitu loh. Paham nggak sih maksudku? Jadi makanya kenapa ketika ada orang yang dia itu sudah berpacaran sekian tahun, lama gitu ya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah karena ngerasa cocok, ternyata pas menikah, mereka kayak ketemu orang yang lain gitu. Kebanyakan orang nggak siap dengan itu. Kebanyakan orang nggak siap dengan proses pengenalan lagi setelah menikah. Jadi seolah-olah apa yang mereka anggap kenal di awal sebelum menikah itu ya itulah karakter asli si pasangan kita gitu. Padahal sebenarnya enggak. Ternyata ketika kita menikah baru kita bisa mengenali orang seutuhnya tuh seperti apa. Karakternya, luka-lukanya, traumanya, kejelekannya, aibnya, kelebihannya. Makanya kenapa di videoku yang sebelumnya itu bersama teman-teman Herway bahwa pacaran itu tidak lantas mendekatkan atau menjauhkan jodoh kita. Di sini aku nambahin kalau ternyata pacaran itu memang tidak bisa mengorek gitu ya, bisa menggali siapa sebenarnya calon pasangan kita. Untuk teman-teman yang sudah menikah, sebenarnya nggak apa-apa loh kita itu mencoba untuk mengenali lagi pasangan kita. Karena banyak ternyata orang yang sudah menikah lama, tapi dia ternyata bahkan nggak kenal siapa pasangannya. Boro-boro pasangannya, dia sendiri pun dia nggak tahu siapa sih dirinya itu. Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Kenapa tidak begitu? Itu tuh masih miss gitu loh. Banyak orang yang kayak gitu. Akhirnya mereka melakukan kehidupan aktivitas itu dalam berumah tangga ya cuma rutinitas, dan kalau cuma rutinitas bisa menjadi bom waktu lama-kelamaan karena ya itu tadi ya, sesuatu yang cuma dilakukan rutinitas tanpa kita tahu kenapanya aku melakukan hal ini, itu ada titik jenuhnya. Nah, ketika ada titik jenuhnya, kita nggak bisa langsung level up, naik kayak gitu, nggak bisa. Karena ya itu tadi, kita nggak punya landasan why-nya gitu. Itu. Terus yang kedua, ternyata Coach Indra bilang ada sebuah fenomena yang sekarang itu marak terjadi, yaitu grey divorce. Dimana ketika rambut sudah beruban tapi mereka akhirnya memilih untuk berpisah, dan itu terjadi nggak cuma 1-2 tapi banyak. Dari situ juga muncul tantangan baru ternyata ya, bahwa ketika usia pernikahan itu makin lama, makin tua usia pernikahannya itu nggak lantas menjadikan makin mengenal pasangannya satu, terus yang kedua dia makin hebat dalam mengarungi biduk rumah tangganya, ternyata enggak bisa dijadiin acuan kayak gitu. Ternyata itu terjadi karena ternyata banyak yang mereka itu memendam, seolah-olah ya kita tunggu anak-anak selesai dulu, kita tunggu urusan anak-anak selesai lalu kita memilih untuk berpisah kayak gitu. Jadi mereka terbiasa untuk memendam masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu tidak diselesaikan hingga akhirnya ya kalau aku analogikan tuh masalah itu kayak batu ya. Nah, batu itu kalau kita misalnya bawa ransel pergi gitu ya, naik gunung. Nah, itu tuh batu tuh masuk ke ransel kita, kita masukin satu-satu ke ransel kita gitu ya. Ada yang batu kecil, ada yang batu besar gitu. Yang terjadi apa? Ketika batu itu sudah menumpuk dalam ransel kita, kita sudah merasa berat banget, kewalahan, gak ada yang bantu gitu ya. Kita ngerasa kayak kita berjuang sendiri.
akhirnya ada satu titik di mana kita udah berat, ya udah. Dan seolah-olah caranya gimana, bukan ngeluarin batu-batu itu, tapi ranselnya ditinggalin kayak gitu. Jadi bukan terus kita berusaha untuk mengurai satu-satu masalahnya karena sudah terlalu banyak masalah, dan ketika kita perlu mengurai masalah itu kan kita akan ngerasain rasa nggak nyaman itu ya. Rasa nggak nyaman itu hingga akhirnya kita daripada aku ngerasain nggak nyamannya, ya udah aku mending memutuskan untuk tidak bersama dia karena dialah sumber masalah. Yang bisa kita lakukan adalah biasakan diri kita itu selain menghadapi itu bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat itu bersama pasangan. Nah, kadang nih ya, ketika kita berusaha untuk mengenal kembali pasangan kita setelah menikah, itu tuh ada rasa mindset yang salah. Makanya kenapa orang itu ada fixed mindset, ada yang growth mindset. Nah, kalau fixed mindset, dia itu akan ngerasa bahwa ya udah, ya inilah aku gitulah. Jadi ya kamu mau nggak mau ya aku tuh kayak gini, aku tuh memang orangnya kayak gini. Nah, itu adalah fixed mindset, dia nggak bisa untuk berubah dan nggak mau untuk berubah. Padahal sejatinya manusia itu kan makhluk yang dinamis ya, dimana pola pikir dan pola sikapnya itu bisa berubah sesuai dengan maklumat, sesuai dengan ilmu yang dia terima, sesuai dengan apa-apa yang dia pelajari gitu loh. Entah itu dari buku, entah itu dari tontonan, entah itu dari kehidupan. Allah aja nggak menutup kemungkinan hambanya untuk berubah dan bertaubat gitu loh. Masa kita sendiri sudah menutup diri untuk berubah? Kan kalau orang-orang yang memiliki fixed mindset itu kan dia secara tidak sadar dia menghambat atau menutup kesempatan untuk dia akhirnya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman bisa coba cek dirinya ya. Apakah aku orang yang fixed mindset atau orang yang bisa growth mindset. Nah, orang-orang yang growth mindset ini biasanya mereka itu lebih terbuka dengan ilmu pengetahuan, terbuka dengan pendapat orang lain, opini kayak gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu pengen bertumbuh. Nah, salah satu hal yang bisa kita jadiin ini ya acuannya ketika apakah kita fixed mindset atau growth mindset adalah ketika kamu dikritik atau dijulitin gitu ya sama orang, apakah kamu tipikal orang yang terlalu denial untuk dikritik, ngerasa kayak enggak kok aku udah bagus kok gitu, atau memang oh iya ya aku kurangnya di sini ya, oke besok aku kayak gini, oke. Nah, tahu kan perbedaannya jadinya ya. Yang kedua, rumah tangga itu kan isinya ngobrol ya, say. Ya kan, apa-apa tuh butuh ngobrol. Makanya teman-teman tuh harus belajar tentang ilmu komunikasi gitu. Nggak harus masuk ke jurusan ilkom juga sih, nggak harus kayak gitu sih. Tapi teman-teman bisa belajar karena sekarang itu kan banyak ya sebenarnya ya, mau itu gratisan atau berbayar, ilmu komunikasi itu teman-teman tuh bisa belajar gitu ya di banyak platform gitu. Cuma yang aku tekankan adalah teman-teman coba deh belajar untuk komunikasi itu, ngobrol itu tuh dua arah. Jadi yang namanya ngobrol itu kan ajak bicara, ada yang kita bicarakan dan ada bahan yang dibicarakan gitu. Tapi di sini yang menurutku itu urgent, selain kita bisa deep talk sama pasangan ya, karena deep talk itu penting ya. Untuk apa? Untuk kita muhasabah bareng-bareng. Teman-teman kalau sudah berumah tangga tapi kok jarang deep talk, itu tuh kayak teman-teman itu berenang tapi teman-teman tuh cuma snorkeling di atas gitu loh, ngelihat ya di atas, teman-teman main aman aja gitu loh. Tapi ketika teman-teman berani untuk deep talk, teman-teman berani untuk menyelami masing-masing dari diri teman-teman dan pasangan teman-teman, teman-teman berani dan mau untuk menggali gitu ya, apa sih yang aku nggak suka dari kamu, apa sih yang kamu nggak suka dari aku, apa sih sesuatu yang mungkin kita bisa rubah agar rumah tangga kita itu bisa lebih baik, apa sih
hal yang paling menjengkelkan bagiku dari kamu, atau apa sih hal yang menjengkelkan bagimu dari aku, itu tuh bisa dicari dan digali itu melalui deep talk. Nah itu jadi menurutku penting kita untuk melakukan muhasabah itu minimal lah seminggu sekali. Tapi selain deep talk, menurut aku penting juga kita ngobrolin hal-hal yang receh gitu loh. Jadi ngobrol yang nggak penting ketika kita itu sudah berumah tangga itu tuh jadi penting. Karena apa? Karena 90% kehidupan di rumah tangga atau 95% kehidupan dalam rumah tangga ya isinya ngobrol gitu loh. Jadi hal-hal random, hal-hal yang nggak perlu mikir pusing, bukan sebuah hal-hal yang kayak nguras pikiran banget, kayak mikirin pengeluaran, biaya anak sekolah, atau anggaran bulanan. Serandom kayak tiba-tiba kamu naik motor, terus habis itu suami kamu bilang, di India tuh ada loh sapi Down syndrome, kayak gitu. Jadi serandom itu kayak ngapain sih dibahas, tapi memang nggak apa-apa gitu loh. Hal-hal receh kayak gitu tuh nggak apa-apa banget. Malah justru kalau menurutku ya, deep talk itu kayak bahan bakar kita untuk melaju lebih jauh gitu ya. Tapi obrolan receh tadi, random tadi, yang obrolan nggak penting tadi, itu adalah maintenance kita terhadap ibarat kata mobil gitu ya. Nah, deep talk itu bahan bakar kita untuk bisa jalan lebih jauh gitu ya. Tapi ngobrolin hal-hal random kayak tadi itu tuh kayak maintenance mesinnya kita. Jadi yang menjaga agar ini tuh tetap bisa kepake sampai jangka panjang kayak gitu loh. Gitu. Jadi sesimpel itu, say. Teman-teman yang belum nikah, coba belajar untuk memahami diri sendiri ya, karena itu yang susah kadang ya bagi sebagian orang. Diri sendiri aja belum paham, apalagi memahami orang lain gitu. Terus belajar dan mengenali pasangan itu nggak cukup sebelum menikah, tapi malah dimulai setelah akad nikah. So, semangat teman-teman. Bye-bye. See you next video.